يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, alhamdulillah, bulan Rabiul Awal sudah di depan mata. Artinya kita sedang menunggu peringatan hari lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena demikian, pada kesempatan yang sangat mulia ini, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk merenungkan sejenak tentang detik-detik kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman dan seakidah, pada malam tanggal 1 Rabiul Awal, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan segala kedamaian dan ketentraman yang luar biasa kepada Sayyidah Aminah, sehingga beliau merasakan ketenangan dan kesejukan jiwa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Pada malam tanggal 2 Rabiul Awal, datang seruan berita gembira kepadanya bahwa sebentar lagi dirinya akan mendapati anugerah agung yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam tanggal 3 Rabiul Awal, datang seruan memanggil kepadanya, "Wahai Aminah, sudah dekat saatnya engkau akan melahirkan Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala." Pada malam tanggal 4 Rabiul Awal, Sayyidah Aminah mendengar beraneka ragam tasbih para malaikat secara nyata dan sangat jelas sekali. Pada malam tanggal 5 Rabiul Awal, Sayyidah Aminah mimpi bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam Khalilullah. Pada malam tanggal 6 Rabiul Awal, Sayyidah Aminah melihat cahaya Rasulullah memenuhi segala penjuru alam semesta. Pada malam tanggal 7 Rabiul Awal, Sayyidah Aminah melihat para malaikat silih berganti saling berdatangan mengunjungi kediamannya, membawa kabar gembira, sehingga kebahagiaan dan kedamaiannya semakin memuncak. Pada malam tanggal 8, Sayyidah Aminah mendengar seruan memanggil di mana-mana. Suara tersebut sangat jelas mengumandangkan, "Berbahagialah wahai seluruh penghuni alam semesta, telah dekat saat kelahiran Nabi Agung, kekasih Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta." Pada malam tanggal 9, Allah Subhanahu wa taala semakin mengucurkan limpahan belas kasih sayangnya kepada Sayyidah Aminah, sehingga tidak ada sedikit pun rasa sedih, susah atau sakit dalam diri dan jiwa Sayyidah Aminah. Pada malam tanggal 10, Sayyidah Aminah melihat tanah Qaif dan Mina ikut bergembira ria menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam tanggal 11, Sayyidah Aminah melihat seluruh penghuni langit dan bumi ikut bersukacita menyongsong kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tibalah pada malam 12 bulan Rabiul Awal, langit dalam keadaan cerah tanpa ada mendung sedikit pun. Saat itu Sayyid Abdul Muttalib sedang bermunajat kepada Allah di sekitar Ka'bah, dan Sayyidah Aminah sendirian di rumah tanpa ada seorang pun yang menemaninya. Tiba-tiba beliau, Sayyidah Aminah, melihat tiang rumahnya terbelah, dan perlahan-lahan muncul 4 wanita yang sangat anggun dan cantik jelita dan diliputi cahaya yang memancar berkemilauan serta semerbak harum wewangian memenuhi seluruh ruangan.
Tiba-tiba wanita pertama datang dan berkata kepada Sayyidah Aminah, "Sungguh berbahagialah engkau, wahai Aminah. Tidak ada di dunia ini wanita yang mendapati kemuliaan dan keberuntungan seperti engkau. Sebentar lagi engkau akan melahirkan Nabi Agung, junjungan alam semesta, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenalilah olehmu, sesungguhnya aku ini adalah Hawa, ibunda seluruh umat manusia. Aku diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menemanimu." Kemudian ibu Hawa duduk di samping kanan Sayyidah Aminah dan mendekat lagi wanita yang kedua kepada Sayyidah Aminah untuk menyampaikan kabar gembira kepadanya. "Sungguh berbahagialah engkau, wahai Aminah. Tidak ada di dunia ini wanita yang mendapati kemuliaan dan keberuntungan seperti engkau. Sebentar lagi engkau akan melahirkan baginda Nabi Muhammad, seorang Nabi Agung yang dianugerahi Allah Subhanahu wa taala kesucian yang sempurna pada diri dan kepribadiannya. Nabi Agung yang ilmunya sebagai sumber seluruh ilmunya para nabi dan para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi Agung yang cahayanya meliputi seluruh alam. Dan ketahui olehmu, wahai Aminah, sesungguhnya aku ini adalah Sarah, istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Aku diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menemanimu." Kemudian Sayyidah Sarah duduk di sebelah kiri Sayyidah Aminah. Maka wanita ketiga pun kemudian mendekat dan menyampaikan berita gembira kepadanya. "Sungguh berbahagialah engkau, wahai Aminah. Tidak ada di dunia ini wanita yang mendapati kemuliaan dan keberuntungan seperti engkau. Sebentar lagi engkau akan melahirkan Nabi Agung, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah yang paling agung dan insan sempurna yang paling utama, mendapati pujian dari Allah dan dari seluruh makhluknya. Perlu engkau ketahui, sesungguhnya aku adalah Asiyah binti Mudahim yang diperintahkan Allah untuk menemanimu." Kemudian Sayyidah Asiyah binti Mudahim tersebut duduk di belakang Sayyidah Aminah. Sejenak Sayyidah Aminah semakin kagum karena wanita yang keempat adalah lebih anggun, berwibawa dan memiliki kecantikan luar biasa. Kemudian mendekat kepada Sayyidah Aminah untuk menyampaikan kabar gembira. "Sungguh berbahagialah engkau, wahai Aminah. Tidak ada di dunia ini yang mendapati kemuliaan dan keberuntungan seperti engkau. Sebentar lagi engkau akan melahirkan Nabi Agung, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dianugerahi Allah berbagai macam mukjizat yang sangat agung dan sangat luar biasa. Beliaulah junjungan seluruh penghuni langit dan bumi. Hanya untuk beliau semata segala bentuk selawat Allah Subhanahu wa taala dan salam sejahteranya yang sempurna. Ketahuilah olehmu, wahai Aminah, sesungguhnya aku adalah Maryam, ibunda Nabiullah Isa alaihissalam. Kami semua ditugaskan Allah untuk menemanimu demi menyambut kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Sayyidah Maryam ibunda Nabiullah Isa alaihissalam duduk mendekatkan diri di depan Sayyidah Aminah. Maka keempat wanita suci, mulia dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala tersebut kemudian merapat dan mengelilingi diri ibunda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aminah binti Wahab, sehingga ibunda Rasulullah semakin memuncak rasa kedamaian dan kebahagiaan dalam jiwanya. Kebahagiaan dan keindahan yang dialami oleh ibunda Rasulullah saat itu tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, dan peristiwa demi peristiwa yang sangat agung semakin Allah limpahkan demi penghormatan besar kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keajaiban berikutnya adalah Sayyidah Aminah melihat sekelompok demi sekelompok manusia bercahaya saling berdatangan, silih berganti memasuki ruangan Sayyidah Aminah, dan mereka memanjatkan puja-puji dan tasbih kepada Allah dengan berbagai macam bahasa yang berbeda-beda. Detik berikutnya adalah
Sayyidah Aminah melihat atap rumahnya terbuka dan terlihat oleh beliau berbagai macam bintang-bintang di angkasa raya yang sangat indah, berkilauan, yang saling berterbangan di langit ke segenap penjuru angkasa yang sangat cerah dipenuhi cahaya. Maka detik berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat Ridwan, penjaga surga, agar mengomando semua bidadari surga supaya berdandan rapi cantik jelita dan memakai segala macam bentuk perhiasan kain sutra dengan bermahkotakan emas. Intan permata yang gemerlapan dan menerbangkan dan menebarkan wangi surga yang harum semerbak ke segala arah bumi menyambut kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala limpahkan mandat khusus kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk mengemban tugas agung dalam momen yang paling agung dan bersejarah bagi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman kepadanya, "Hai Jibril, serukanlah kepada seluruh arwah suci para nabi, para rasul dan para wali agar berkumpul berbaris rapi menyambut kedatangan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai Jibril, bentangkanlah hamparan kemuliaan dan keagungan derajat Al-Qub dan Al-Wisal kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki nur dan makam luhur di sisiku. Hai Jibril, perintahkanlah kepada Malik agar menutup semua pintu neraka. Hai Jibril, perintahkanlah kepada Ridwan agar membuka seluruh pintu surga. Hai Jibril, pakailah olehmu hullah Ar-Ridwan demi menyambut kekasihku Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai Jibril, turunlah ke bumi dengan membawa seluruh pasukan malaikat, para malaikat mukarrabin, para malaikat karubiyin, para malaikat yang selalu mengilingi arasy. Suruh mereka semua turun ke bumi dan berbaris rapi demi memuliakan dan mengagungkan kedatangan kekasihku Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai Jibril, kumandangkanlah seruan di seluruh penjuru langit hingga lapis ketujuh dan di segenap penjuru bumi hingga lapisan paling dalam. Beritakan kepada seluruh makhlukku bahwa sesungguhnya sekarang telah tiba saatnya kedatangan Nabi akhir zaman, Nabi Agung kekasih Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seketika itu pula malaikat Jibril alaihissalam secepat kilat langsung melaksanakan seluruh mandat khusus dan agung dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Serentak beliau bawa seluruh pasukan malaikat turun ke bumi hingga memenuhi seluruh gunung-gunung Makkah dan berbaris rapi meliputi seluruh tanah suci Makkah. Sayap-sayap mereka terlihat laksana mega-mega putih berkilauan memenuhi angkasa. Dan saat itu pula seluruh hewan-hewan yang ada di segenap penjuru di bumi, di lautan, di angkasa bersukacita demi menyambut kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Aminah berkata, saat itu dengan izin Allah bisa terlihat jelas olehku gedung-gedung yang ada di Syria dan Palestina. Aku juga melihat 3 pilar bendera yang dibawa oleh para malaikat. Yang satu ditancapkan di jagat timur, yang satu ditancapkan di jagat barat, dan yang satunya lagi di atas Ka'bah Baitullah, dalam keadaan yang dipenuhi oleh misteri segala keajaiban yang sedemikian rupa. Seketika pula datang serombongan burung-burung bercahaya yang indah memenuhi ruangku. Datang silih berganti. Paruh dan sayapnya adalah berupa mutiara zamrud dan yakut yang indah sekali. Burung-burung tersebut menebarkan berbagai macam mutiara dan permata yang beraneka ragam indahnya di ruanganku. Setelah itu mereka serentak memanjatkan puja-puji dan tasbih kepada Allah. Dan aku lihat pula para malaikat datang bergerombolan dan silih berganti sambil membawa
Mabekarah, tempat dupa, berupa emas merah dan emas putih yang berisikan dupa-dupa wewangian surga yang semerbak harum baunya memenuhi seluruh jagat raya. Sambil bergemuruh suara, mereka mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu pula aku lihat bulan terbelah di atasku laksana kubah, dan bintang-bintang gemerlapan berjajar rapi di atas kepalaku laksana mata rantai emas intan permata. Dan tiba-tiba telah ada di sisiku secangkir minuman putih bening melebihi susu. Seketika aku meminumnya, dan terasa nikmat sekali, kelezatan manisnya melebihi gula dan madu, dan kesejukannya melebihi salju. Maka seketika lepaslah segala dahagaku. Sangat terasa nikmat, segar dan lezat sekali yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Seketika cahaya yang luar biasa meliputi diriku. Kemudian datanglah burung putih berkilauan. Cahaya mendekati dan mengusapkan sayapnya kepada diriku. Saat itulah tanda-tanda kelahiran mulai aku rasakan, dan aku bersandar pada para wanita yang ada di sekelilingku. Seketika lahirlah Nabi Agung akhir zaman, kekasih Allah yang sempurna, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak melihat kecuali hanya sinar cahaya yang sangat agung. Tidak lama kemudian aku melihat putraku Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berada di sampingku, terselimuti dengan sutra putih di atas hamparan sutra hijau, dalam keadaan sujud mengiba kehadirat Allah dengan mengangkat jari telunjuknya. Pada saat itulah semakin memuncak kegembiraan seluruh penghuni alam semesta. Para malaikat, para nabi, para wali, para bidadari surga, seluruh makhluk-makhluk Allah yang ada di daratan, di lautan, di angkasa, dan bahkan di bumi, laut, udara, bintang-bintang, bulan, matahari, langit, kursi, aras, seluruhnya benar-benar meluapkan kegembiraan dan memuncakkan selawat ta'zim kepada kekasih Allah, Nabi akhir zaman, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Ka'bah Baitullah ikut bergetar selama 3 hari berturut-turut karena bahagia dan bangga menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya pada saat kelahiran baginda Nabi Muhammad, aras seketika gentar hebat luar biasa meluapkan kebahagiaan dan kegembiraannya, dan kursi juga semakin tambah kewibawaannya dan keagungannya, dan seluruh langit dipenuhi cahaya yang bersinar terang. Para malaikat seluruhnya serentak bergemuruh memanjatkan tahlil, tamjid dan istighfar kepada Allah dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar astaghfirullah. Sesungguhnya dengan keagungan beliau baginda Rasulullah Muhammad di sisi Allah, maka Allah telah memerintahkan kepada para malaikatnya yang agung, yakni malaikat Jibril, malaikat mukarrabin, malaikat kuribiyin, malaikat yang selalu mengelilingi aras dan lainnya, agar serentak berdiri pada saat detik-detik kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memanjatkan tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, semua fenomena keajaiban-keajaiban agung yang terjadi pada saat detik-detik kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diwujudkan oleh Allah semata-mata hanya menunjukkan kepada semua makhluk-makhluknya bahwa baginda Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling dicintainya, makhluk yang paling agung dan mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian saudaraku, berbanggalah, berbahagialah kita selaku umat Nabi akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita doakan kepada Allah, semoga selawat dan sejahtera senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Saudaraku seiman dan seakidah, inilah renungan kita detik-detik menjelang kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.